Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama guna meraih cintanya, meraih cinta orang-orang yang mencintainya, dan apa-apa yang mendekatkan kita untuk mencintainya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita berdoa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan apa-apa yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Dan jadikanlah mencintaimu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan daripada mencintai air yang segar. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat yang tercinta, hingga kita selaku umatnya yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang saya hormati, saya cintai, dan Allah muliakan. Neng-neng yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta. Walaupun cinta itu sulit untuk didefinisikan, tetapi eksistensinya mudah untuk dirasakan. Karena mahabbatul hal aqwa min mahabbatil maqal. Cinta dalam bentuk tindakan itu lebih kuat daripada cinta yang hanya diucapkan dengan kata-kata. Kita cinta kepada Allah buktikan dengan apa? Alhamdulillah kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. All men activity and men entire life are ibadah if they in according with law of the God is Allah. Ngerti neng? Segala aktivitas dan kreativitas manusia apabila disandarkan karena Allah dan sesuai dengan perintah Allah, hal itu termasuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian kita cinta kepada Rasulullah buktikan dengan apa? Neng. Ingin tahu orang yang pelit? Ingin tahu orang yang pelit enggak? Al-bakhil mandukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu apabila disebutkan namaku, kata Nabi, tidak mengucapkan sholawat untukku. Makanya jika ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selaku umatnya yang cinta kepadanya, selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya harus mengucapkan sholawat. Suka sholawatan? Suka sholawatan? Suka. Yuk sama-sama kita sholawatan. Assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Engkau adalah cahaya di atas cahaya, makhluk yang termulia, yang jadi idola semuanya. Assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Berkah maca solawat nu gaduh hutang sing lalunas, nu can gaduh pasangan, mugia enggal-enggal nikah. Assalamu alaika ya Rabbi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Alhamdulillah. Neng, kalau ada pilihan pingin masuk surga atau masuk neraka? Surga.
semuanya kompak milik surga. Sebab surga itu merupakan darun naim, tempatnya kenikmatan. Kalau ahli neraka menyesal tidak masuk ke neraka? Menyesal. Kalau ahli surga merasakan penyesalan tidak? Yakin? Yakin, Neng, yakin? Ternyata ahli surga merasakan penyesalan. Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atim marat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidaklah ahli surga itu merasakan penyesalan terhadap sesuatu kecuali berlalu satu waktu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Makanya Neng, kita ini selaku calon-calon ahli surga, amin, harus rajin datang ke taman-taman surga yang ada di dunia. Memangnya ada gitu taman-taman surga di dunia? Ada. Idza marartum biryadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka ikutlah bergabung. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilakul dzikri, majlis-majlis zikir, termasuk majlis kajian Assalamualaikum Nusantara pada pagi ini. Alhamdulillah. Sebab majlis kajian pada pagi ini merupakan majma'ul khairat, tempat berkumpulnya berbagai kebaikan, baik itu kebaikan terhadap Allah maupun kebaikan terhadap sesama manusia. Apa kebaikan terhadap Allahnya, Neng? Ibadah. Apa kebaikan terhadap sesama manusianya? Silaturahmi. Sebab silaturahim ini bisa meluruskan kebengkokan-kebengkokan, mencairkan kebekuan, menjawab persoalan, menghilangkan dari keterbelengguan, dan membereskan dari kekusutan. Rasul bersabda, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usia dunianya, diluaskan rizkinya, maka peliharalah hubungan silaturahmi. Alhamdulillah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Silaturahim ini adalah membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Neng ya, syukur itu mudah diucapkannya tetapi sulit untuk diaplikasikan. Betul? Betul tidak? Ada satu hikayat ketika Sayyidina Umar tawaf, ada seorang pemuda yang berdoa di hadapan Ka'bah. Pemuda tersebut berdoa seperti ini. Ya Allah, aku memohon agar engkau masukkan kepada golongan hamba-hambamu yang sedikit. Sayyidina Umar kaget, disamperin itu pemuda. Wahai saudaraku, mengapa engkau berdoa seperti itu beda dari yang lainnya? Pemuda tersebut menjawab dengan tegas dan lugas. Benar, aku memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang sedikit. Sebab Allah berfirman, qalilam ma tashkurun, sedikit darimu yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Dalam ayat lain ditegaskan, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang menipumu sehingga kamu tidak mau bersyukur kepadaku, kata Allah. Padahal aku yang telah menciptakanmu, padahal aku yang telah memberikan rezeki kepadamu, padahal aku yang telah memberikan umur kepadamu. Kenapa kita ini sulit bersyukur kepada Allah? Kenapa? Padahal dalam Al-Quran ada satu ayat, Neng. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang diulang sampai 31 kali pengulangan. Dalam surah apa itu, Neng? Ar-Rahman, pinter. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Menurut Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat, syukur itu adalah sorful addi jami'a ma'an amallahu alaihi ilama huliqali ajli. Sorful abdi jami amaan amallahu alaihi ilama khuliqali ajli, menggunakan nikmat pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya. Mata akrab dengan Al-Quran, telinga terjaga, lisan terpelihara, tangan gemar bersodakoh, kaki melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, perut terjaga dari makanan haram dan subhat. Jangan sampai, Neng, kita ini masuk ke neraka jahanam hanya karena tidak bisa menjaga anggota tubuh kita. Sebab Allah berfirman, sesungguhnya kebanyakan isi dari neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai
mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Merekalah orang-orang yang lalai. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada lagunya. Boleh nyanyi? Boleh. Dalam langkah syukuran ya. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan kau dengki. Ayo sama-sama. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan kau dengki. Mari berzikir menyebut Allah agar terhindar godaan setan. Mari memohon ampun padanya agar selalu dilindungi. Semuanya sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Neng pengen berkah. Pengen berkah Neng. Kuncinya iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun sayang mereka ingkar, mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka akibat perbuatannya. Menurut Dr. Tolah Tobah dalam Ma'al Anbiya'i fil Quran, ayat ini ditujukan kepada kaum Sodom. Neng, kalau kaum Sodom itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi siapa? Nabi Lut. Karena melakukan 3 kemungkaran. Pertama, kemungkaran istri Nabi Lut. Kedua, penyimpangan seksual. Ketiga, kebiasaan menyamun di tempat yang terang, yakni maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama, kemungkaran istri Nabi Lut. Zaman sekarang banyak sekali istri-istri yang mungkar, ingkar, durhaka terhadap suaminya. Insya Allah Neng mah calon-calon istri solehah, amin. Bila dipandang menyenangkan, bila diperintah taat, bila ditinggalkan suaminya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Padahal Rasulullah telah memberikan garansi kepada semua para istri, ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Dalam kitab Al-Qudulujen itu Rasulullah bersabda, jika seorang istri memasak untuk suaminya, maka Allah akan menghapus kejelekannya dan mengangkat derajatnya. Kemudian jika seorang istri memasak untuk suaminya kemudian sampai berkeringat, maka Allah menyatakan baginya 7 pintu yang menghalanginya untuk masuk ke neraka. Kemudian jika seorang istri mencuci rambut anak-anaknya, meminyaki rambut anak-anaknya, menyisir rambut anak-anaknya, maka itu pahalanya sama dengan memberikan makan 1000 orang yang kelaparan dan memberikan pakaian 1000 orang yang telanjang. Kemudian Neng ya, nih, jika seorang istri melayani suaminya dengan penuh keikhlasan, ibu ikhlas melayani bapak, ibu tidak suka jubras-jebris, ibu tidak suka marah-marah, ibu tidak suka ngomel-ngomel, maka itu pahalanya sama dengan 1000 orang yang melaksanakan umroh dan 1000 orang yang melaksanakan haji. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, penyimpangan seksual. Jadi bila kita lihat fenomena masyarakat kita saat ini, dekadensi moral, kebobrokan akhlak, degradasi mental kini telah menghiasi wajah bangsa kita. Pembunuhan, perjudian, prostitusi, narkoba, minuman keras kini telah menghiasi masyarakat kita. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad adalah seorang rasul, sebelumnya pun telah diutus rasul-rasul lain. Lalu Allah bertanya, "Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum?" Apakah jika Nabi wafat kamu akan kembali kepada jahiliyah? Neng, mau tidak kita kembali kepada jahiliyah?
Jawabannya tidak. Sebab yang ditanya telinganya, yang jawab mulutnya, wajar, normal. Tetapi bila ditanya faktanya, bila ditanya objektivitasnya, apakah benar masyarakat kita telah banyak yang kembali kepada jahiliyah? Banyak Neng, banyak? Banyak Neng. Kaum jahiliyah pada suka mabok, orang sekarang pun banyak yang suka mabok. Kaum jahiliyah pada suka judi, orang sekarang pun banyak yang suka judi. Kaum jahiliyah pada suka jinah, orang sekarang pun banyak yang suka jinah. Banyak. Benerin apa jangan? Gampang apa susah? Susah. Makanya Syekh Abduh pernah menangis ketika ditanya oleh seorang orientalis barat. Abduh, kalau Islam yang benar itu yang mana? Yang ini dikatakan zaman Rasulullah, ini dikatakan zaman sahabat, anywhere. Makanya ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika tiga kemungkaran ini ada pada suatu negeri, maka Allah memberikan peringatan. Wa id aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, kemudian di dalamnya terdapat kaum mutrafin, maka sudah sepantasnya lah kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Siapakah Neng kaum mutrafin itu? Kaum mutrafin itu pertama al-amirun al-jairun, pemimpin yang zalim. Sebab seorang pemimpin pada sebuah pemerintahan seperti mesin pada sebuah kendaraan. Jika mesinnya rusak, maka kendaraan tidak akan bisa jalan dan penumpang tidak akan sampai ke tujuan. Begitupun dengan seorang pemimpin. Jika kita dipimpin oleh para pemimpin yang zalim, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, maka pemerintahan tidak akan bisa jalan dan rakyat yang menjadi korban. Kita doakan ya, semoga para pemimpin kita dikuatkan lahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, al-agniyaul fajirun, para konglomerat yang bergelimang maksiat, enggan membayar zakat, harta riba disikat. Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Jika perzinahan dan riba telah merebak pada suatu masyarakat, maka seolah-olah telah menghalalkan bagi dirinya azab Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ayo sama-sama kita istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Aduh Gusti, nada dihapunten tina dosa-dosa abdi nu dihaja, sareng dosa-dosa abdi nu karasa. Mung ukur ka Gusti sim abdi sumerah, sareng mung ka Gusti abdi seja pasrah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Pingin sukses? Neng pingin sukses? Kuncinya adalah kita senantiasa menjadi orang yang tenang hatinya. Buat apa rumah megah kalau hati susah? Buat apa jabatan tinggi kalau hati resah? Buat apa rumah megah kalau hati susah? Buat apa jabatan tinggi kalau hati resah? Resep jitu agar hati kita tenang tiada lain yaitu dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Tanpa zikrullah, kekuasaan hanya akan melahirkan tirani, kekayaan hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru, dan kemampuan intelektual hanya akan membuat manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang banyak itu yang tidak hanya dilihat oleh mata, didengar oleh
oleh telinga, diucapkan oleh lisan, dituliskan oleh tangan, ditempelkan di dinding. Tetapi azikrul katsir ala tansahu abada. Zikir yang banyak itu kamu tidak lupa kepada Allah selama-lamanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik di kala berdiri, duduk dan berbaring. Mudawamah istiqomah, baik itu zikir yang diucapkan oleh lisan maupun zikir yang diingatkan di dalam hati. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga besar manfaatnya khususnya untuk saya. Ada itik main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.